Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh saya buat itu ya, buat murid-murid saya latihan asas. Hari Sabtu bisa 2 hari lagi kan asas tuh. Terus saya buatkan mereka untuk latihan. Soalnya saya sesuaikan dengan soal asas. Ini 13 anak yang mau belajar di antara 40 siswa ya. Iya, yang baru mengerjakan 13 anak. Nah, ini bener. Di sini udah ada rekapannya. Soal nomor pertama, dari 13 anak yang benar itu 10, udah lumayan lah ya. Berarti mereka udah bisa mengerjakan soal semacam ini, bisa ngitung 4 pangkat 3. Saya baru bisa mengerjakan. Iya. Oke, nanti. Terus yang ini tentang pangkat negatif pun ada 11 anak yang bisa mengerjakan. Di antara 13 tadi, dua anak yang jawabannya kurang tepat. Nggak usah dibahas lah ya ini. Ini 11 anak juga. Ya lumayan. Ini materi yang tergolong, ini soal soal yang mudah sih. Cuma pengaplikasian aja. Kalau yang ini nih, 4 pangkat 3 kan tinggal dikalikan aja. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Kalau yang ini 8 pangkat 3 tip 1 itu sama dengan 1/8 tuh. Ya benar. 10 pangkat 0 itu 1. Pokoknya semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 tuh pasti hasilnya 1. Kalau yang ini, mereka benar semua loh. B pangkat 4 dikalikan B pangkat 2. Perkalian bilangan pangkat itu pangkatnya dijumlahkan. Jadi B pangkat 4 ditambah 2. Kalau yang ini, pangkat yang dipangkatkan lagi 3 pangkat 2, terus dipangkatkan 3 itu pangkatnya dikalikan. Jadi jawabnya harusnya 3 pangkat 2 dikalikan 3. Nah, ini 2 pangkat 4 juga sama, tapi dengan formasi yang berbeda. Ini soal pilihan ganda kompleks. Di antara 13 anak, 5 yang menjawab tepat. Menjawab tepat di sini itu menjawab ini dan ini ya. Nanti poinnya nggak full kalau cuma jawab satu aja. Kalian harus jawabnya dua-duanya. Yang ini sama yang ini. 2 pangkat 4 bentuk lainnya 2 pangkat 3 dikalikan 2. Sesuai ini tadi toh. Ini. Kalau perkalian berpangkat itu pangkatnya dijumlahkan. 3 ini 2 itu sebenarnya 2 pangkat 1. 3 ditambah 1 harusnya 4. Yang ini kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi. 6 dikurangi 2 itu hasilnya 4. 2 pangkat 4. Jawabannya itu yang pertama dan ketiga. Ini harus dijawab kedua-duanya untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Manakah perhitungan yang hasilnya kurang dari 30? Ini masalah pangkat nih. 4 pangkat 2 kan 8. 16 ding. 16 tambah 3 itu 19. Kurang dari 30 berarti ini benar. Jawaban yang benar itu ini dan ini. 2 pangkat berapa ini? Kecil. Bisa diperbesar nggak sih? CTRL plus. Nah, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikurangi 3 itu berapa? 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 4. 4 kali 4 16. 16 kali 2 itu 32. 32 dikurangi 3 itu 29. Berarti jawaban yang benar itu yang kedua dan keempat. Pilihan kedua dan keempat. Kalau yang ini 3 pangkat 4 itu berapa? 81 ya. 3 kali 3 9. 9 kali 9 81 dibagi 2 40-an lah. 40 berapa gitu? 46, 45 setengah. Ini jawaban yang salah.
Di sini yang hasilnya kurang dari 30. Ada yang milih ini. Ya udah nggak apa-apa. Manakah pecahan yang lebih besar dari setengah? Nah, di sini ada 3, di sini ada 3. Benar mereka jawabnya. 3/4 dikalikan 2/3. Ini ini kalau perkalian pecahan itu penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan pembilang ya. Jadi 3 kali 2 per 4 kali 3. Berapa itu? Segitulah. 6/12. Manakah pecahan yang lebih besar dari setengah? 6. Ini jawaban salah ini. Ini jawaban yang salah. Nanti kalau ada kasus kayak gini saya kasih bonus lah. Ini kesalahan saya. 3/5. Harusnya jawaban yang benar itu yang ini dan ini. Saya yang salah buat kuncinya. Ini jawaban salah. Saya minta maaf ya. Manakah ekspresi yang setara dengan 5/3? 5/3 itu ini sama seperti soal yang tadi. Udah lah, nggak perlu dibahas. Sama kok. Akar 81 itu 9. Udah. Masih ada yang jawab salah. Kalau akar 72 banyak yang bisa ngerjain. Tapi gak ada yang jawab 3/8 ya. Ini bentar. Saya jelasin yang bagian ini. Sebenarnya 3/8 itu sama dengan akar 72. Kenapa begini? 3/8 miring ya. Habis itu apa sih tadi? Lupa. Hapus itu shift F9. 3/8 sama dengan akar 9 dikalikan akar 8 sama dengan akar 9 dikalikan 8 sama dengan akar 72. Gitu. Mana sih? Gitu cara mengerjakannya. Bentar. Pressure opposite. Nah, segini biar kelihatan. Manakah akar jenis berikut? Akar yang sejenis. Maksudnya itu yang akarnya sama. Di sini akar 3, di sini akar 3. Di sini akar 2, di sini akar 7, berarti enggak sejenis ya. Yang sejenis itu yang akarnya sama. Kalau akar 3 ya akar 3. Kalau akar 12 ya akar 12. Di sini cuma yang ini yang sejenis. Manakah ekspresi yang merupakan akar 7? Nah, akar 7 itu yang ini akar 7 ini. Pokoknya yang ada akar 7-nya. Ini juga akar 7. Akar 49 itu bukan akar 7. Sebenarnya apa sih? Manakah operasi yang hasilnya positif? Sebenarnya jawabannya itu benar semua. Akar 49 itu juga kelipatan akar 7 sebenarnya. Kalau ada soal seperti ini nanti saya buatkan bonus di atasnya. Manakah operasi yang hasil positif dan memuat
akar 2. Ini semua negatif ya. 4 dikurangi 5 negatif 1. 9 kali 9 dikurangi 9 0. Akar 2 dikurangi akar 2 0. Yang paling tepat ini. Manakah perkalian yang menghasilkan bentuk akar setara akar 32? Kalian jago ya? Ada banyak yang jawab benar. Manakah perkalian yang menghasilkan bentuk akar setara akar 32? Akar 8 dikalikan akar 4 itu akar 32. 4 akar 2 itu sama dengan akar 32 juga. Maksudnya bentuk lain dari akar 32 itu akar 4 akar 2. Ini kalau dirasionalkan gini. Cara merasionalkan tuh, ini ada 5 orang deh yang menjawab salah. Harusnya cara ngerjainnya gini. 7 loh. Kenapa gini ya? Gini 7 bukan gitu. Terlang 7 per akar 5. Kenapa tipis sih? Cara gedenya gimana? Mikir. Kenapa nggak bisa gede tulisannya? Nggak bisa digedein, susah. 7 per akar 5 sama dengan 7 per akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Hasilnya 7 akar 5 per 5. Gitu cara mengitungnya. Pokoknya dikalikan dengan 1. Ini itu bentuk lain dari 1. Akar 5 per akar 5 itu bentuk lain dari akar 1. Misal kalau di sini 7 per akar 6, kalian kalinya akar 6 per akar 6 gitu. Akar 6 per akar 6 itu 1. Satu bilangan kalau dikalikan dengan bilangan 1, kalau dikalikan dengan bilangan lain itu hasilnya pasti bilangan lain itu. Misal A dikalikan 1 sama dengan A, 2 dikalikan 1 sama dengan 2, 3 dikalikan 1 sama dengan 3, gitu ya. Gitu caranya, sederhana sekali. Kalau yang ini sama juga cara mengerjakan, dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Ini tuh bentuk lain, ini nilainya sama, 4 akar 3 dan 12 akar 3 per 3 itu sama. Santi memilih pita soal cerita, tapi pada ngerjainnya bener semua. 9 dibagi 3 kan 3 tuh, 3 akar 3. Ini juga benar, ini benar, ini juga benar. Ini kalau diubah jadi akar itu jadinya akar 27. Nah ini tentang bentuk baku nih. Ada 2 orang yang nggak apa-apa lah. Ini cuma mindahin koma aja. Ini geser koma 1 2, 3, 4 ya, berarti 5,2 dikalikan 10 pangkat negatif 4 gitu. Kalau ini 6,5 dikalikan 10 pangkat 2. Kalau pangkatnya positif
gesernya ke kanan, kalau pangkatnya negatif gesernya ke kiri. Jadi titik ini nanti gesernya ke kanan karena dikalikan dengan 10 pangkatnya negatif, positif, pangkatnya positif. Jadi gini, 6 dikalikan 6,5 dikalikan 100 lah, 10 pangkat 2 itu 100. Ini 6,5 sama dengan hapus 6,5 dikalikan 10 pangkat 2 sama dengan 6,5. Harusnya kan gini nih, nanti set geser 2 kali jadinya 650. Kalau ngapus sebagian itu gimana caranya ya? Unduh, unduh raster barang raster ya. Unduh waspu gitu. Segitiga, ini masalah segitiga Pythagoras. Nah, hubungan yang benar itu seperti ini. 9 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2. 15 itu pasti akan jadi, karena ini yang terpanjang, ini akan pasti akan menjadi sisi yang miring, sisi miringnya, atau istilahnya hipotenus. Persamaan Pythagoras pasti seperti ini. Begini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan CH. Tadi apa? F8 ya. Nah, sama dengan C pangkat 2. A dan B itu sisi yang saling tegak lurus. Nah, C itu sisi miringnya. Gitu. Kalau ini apa yang dimaksud sisi miring pada segitiga? Sisi terpanjang, ya benar. Kalau terpendek itu bukan sisi miringnya. Pokoknya sisi yang paling panjang itu pasti sisi miring dari segitiga siku-siku ya. Jika kaki segitiga 8 cm dan 15 cm, berapa panjang hipotenusa? Hipotenus itu sisi miringnya. Pakai aja rumus Pythagoras. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat terus nanti diakar. Jadinya ketemu 17. Kalau kalian bingung, kalian bisa buka materi yang sudah kalian pelajari. Jika sisi miring 25 cm dan salah satu sisi 7 cm, berapa sisi lainnya? Nah, kalau sisi miringnya 25 cm, pakai rumus ini. Ini sudah pernah kita bahas. C kuadrat sama dengan, kok C kuadrat sih? C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini tergantung persepsi aja sih. Bisa juga C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat. A dan B itu sebenarnya bisa ditukar. Ini kalau kita gambar nih, ini sisi miring ya, C ya, ini A, ini B, ini sisi miring ya, ini siku-siku. Kita bisa nulis A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau B kuadrat plus A kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama aja, karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Jadi yang penting konsisten aja. Yang garis A itu yang mana, yang B yang mana. Manakah yang termasuk triple Pythagoras? Ya, ngeceknya pakai Pythagoras saja nanti. Kalau 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 25 kuadrat, ya berarti yang benar yang ini. Gitu ya. Ngeceknya pakai rumus Pythagoras kalau yang soal seperti ini. Nanti muncul soal seperti ini. Ini sudah mulai ketemu yang isian. Mana kalimat terbuka? Ini gampang banget ini. Ini kalimat tertutup nih. Yang jawab ini pasti salah. Harus jawab yang ini. Semuanya jawab benar. Jago kalian. Dari 14 respon semuanya menjawab benar. Ini siapa nih? Nggak tahu.
Nilai kebenaran dari 2 lebih besar dari 9. Ini apa ini? Apa ini maksudnya? Ini bener nggak? Ini bener atau salah gitu loh maksudnya itu. Pertanyaan yang salah. Apa sih? Pertanyaan salah. Iya 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 nggak apa. Ya udah tak agak bener jawab kayak gini lah. Kalian tuh disuruh menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah gitu loh. Iya salah ini. Salah karena 2 tidak lebih besar dari 9 gitu. Pertanyaan yang salah gitu tadi. Apa ini? Masih jawab 5Y sama dengan 15. Apa ini? Entah siapa yang jawab ini. Apa ini? 2 lebih besar dari 9. Diulangi lagi. 2 lebih kecil dari 9 atau ya ini yang benar. Maksudnya ini jawaban seperti nanti salah ya meskipun kamu benar dalam teksnya, tapi maksud dari pertanyaan ini kalian disuruh mencari nilai kebenaran. Ini benar atau salah pernyataan ini tuh. Jawaban itu yang yang ini pertanyaan yang salah. Yang benar yang ini salah, udah jawab salah aja. Mutia lagi ngapain Mutia? Nanti ya. Model matematika dari Ani memiliki 7 pensil lebih banyak dari Rina. Iya ya Mut. Jumlah mereka 29 tuh. Coba 2R tambah 8. Jadi jawabannya adalah A tambah R sama dengan 29. Model matematika Ani itu A maksud dia. 7 pensil lebih banyak dari Rina. R itu Rina. Jadi dia nyebutnya A sama dengan R plus 7. A ditambah R sama dengan 219. Ya benar. Ini benar. Jadi Rina memiliki 11 pensil dan Ani memiliki 18 pensil. Enggak nanya. Disuruh nyari model matematikanya, Bro. Oh, ini lebih masuk. Iya. Ya udah ini bener lah ini. Ini juga benar. Ini benar. Ini benar. Ngaco. Ini benar. Banyak yang udah paham sebenarnya. Pada model 6K plus 9 sama dengan 33, variabel dan konstanta itu yaitu variabel itu K, konstantanya 9 dan 33. Oke, anomali. 66 dia jawab. Variabel K, konstanta 9. Yang dia satu orang anomali, entah siapa yang menjadi ini. Ya, aku tahu maksudnya ini. Yang ini juga ngaco ya sebenarnya, nggak jelas. Orang lo gak paham. Enam itu koefisien, K itu variabel, 9 itu konstanta, 33 itu konstanta gitu loh bro. Yang di depan variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf. Terus konstanta itu angka. Nah, yang di angka yang di depan variabel itu namanya koefisien. Gitu bro. Apa ini? Banyak anomali. Apa ini? Tentukan nilai X pada jamnya berapa ini? 3X sama dengan 15. Emang iya ya? Oh iya benar. X sama dengan 5 benar, ini benar, X sama dengan 5 anomali apa lagi nih? Iya, benar. Ada satu orang anomali tadi. Ini 56. Siapa ini? Entah apa yang dia pikirkan tuh. Tentukan nilai X pada X per 4 ditambah 6 sama dengan 12. Apa nih jawabannya? Nilai X nya 12 dia bilang. Udah 4. Ya benar mana?
ini kan pindah ruas jadi 6 kan. X plus 4 sama dengan 6. X nya sama dengan 24 harusnya. Oke, ini benar. 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 Apaan dia? X per 4 sama dengan 6. Bener sih, tapi disuruh nyari X nya bro. Kurang satu langkah lagi. Oke, dia kerjakan dengan bagus. X sama dengan 24. X sama dengan 24 ya. Banyak yang bisa udah paham. Ya, bagus lah. Ada beberapa yang belum itu sih. Tentukan tanda yang tepat. 15. Apa jawabnya? Oh iya. Lebih besar daripada 9. Ya, benar-benar. Benar. Perkalian dia. Ih, apa sih, ngaco banget ini. Nah, ini benar-benar. Jadi jawabannya adalah ya benar. Anggap aja benar, lebih besar dari ya. Ya, ini lebih detail jawabannya. Anomali apa ini? Entah siapa yang ngerjain ini. Coba dicek siapa yang ngerjain. Penasaran ini. X kurang dari negatif 1 pada garis bilangan. Oke, rumusnya adalah semua bilangan yang terletak di sebelah kiri. Ya, ini benar. Kalau nanti ada soal seperti ini, dijawab seperti ini bisa. Garis bilangan dengan lingkaran terbuka. Oh, iya. Kalau kalian mau jawab dengan gambar bisa ini gambar. Ini anggap aja negatif 1. Yang kurang dari negatif 1 berarti yang ini. Ini adalah daerah X. Ini bukan X. Pokoknya kalian coret-coret ini. Kasih lingkar, tanda lingkaran kayak atau apa di bagian sini. Kalau misal X lebih besar dari negatif 1 ya berarti gini. Saat ini negatif 1, kalian kasih tanda yang ini. Boleh tanda arsiran gini atau lingkaran-lingkaran gini juga bisa. Itu ya. Yang kurang dari negatif 1 ya benar. Lingkaran terbuka apa? Terbuka. Ini lebih masuk akal tapi ya udahlah. Begitu. Pertidaksamaan dari berat tas Tono kurang dari 6 kilo. Oke ya, pertidaksamaan 10 kilo ya. 6. Oke. Tono itu B. Kurang dari 6 kilo. Ya, ini jawabannya benar. Jawabannya seperti ini. Ini juga benar. Jadi jawabannya adalah oke, kurang tepat, bro. Oke, Tono dimisalkan dengan huruf T. Oke. X benar. T benar. B benar. B benar. Ini B kurang dari 6 benar juga. Ya, serah kalian lah variabelnya. Tapi lebih bagus kalau kalian jelasin T sama dengan Tono misalnya, terus baru kalian jawab tuh variabel. Misal B sama dengan Tono dulu. B sama dengan Tono, terus kalian tulis ini B kurang dari 6. Itu jawab paling tepat. Tapi kalau nanti kalian jawabnya seperti ini juga saya benarkan. Saya udah mengerti maksud kalian. Saya murah hati soal nilai. Tentukan nilai X pada 5X dikurang 7 kurang dari 23. Berapa? Mereka X kurang dari 6. Ya, 7. Selalu ada anomali. Ini ada satu orang yang ngaco. Oke, 6. X kurang dari 6. X kurang dari 6. X kurang dari 6. X kurang dari 6 jawabannya. Coba ya. Ini kan kalau dilanjutkan jadinya 5X kurang dari 23 ditambah 7. Berapa 23 tambah 7 ya? Berapa sih? 30. Berarti X itu kurang dari 6. Jawaban yang benar itu yang ini. Kalau nggak percaya dicek aja nih. X kurang dari 6 berarti 0 ya.
Negatif 7 kurang dari 23 itu benar ya, berarti benar. Ini benar. Tuh, gitu ngeceknya. Sebuah tangga 17 meter bersandar pada dinding. Ini Pitagoras nih. Disuruh nyari sisi lainnya. Jarak kaki ke dinding itu 8 meter, berapa tinggi dinding? Berarti 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat tuh. Terus diakar. Ini mereka jawabnya gimana? 15. 15. 15, 15, 15, 15. Ini berapa? 5 ya? 15, 15, 15 ya. Kayaknya 15. Aku malas ngitung juga. Tapi yang 5 itu salah. Apa sih? Selalu ada anomali. Nah, ini cara ngerjainnya gini, bro. Hitung jarak titik P dan titik H. Bentar. Kita cari dulu selisih antara 3 dan 12 itu berapa? 9 ya. 9 kuadrat lah. Ditambah dengan selisih antara 4 dan 16. 12 kuadrat. Nanti ini sama dengan jarak. Pakai rumus Pitagoras lagi. Pitagoras selalu dipakai. Ya, ginilah 81 ditambah 244. Berapa itu? 5 ya? 5. 4 tambah 8, 12. 12 ya. 12 325. 3 akar 325 itu sama dengan 15. Jago-jago murid-muridku tuh. Harga 4 buku tulis itu ditambah 3 pulpen 41.000. Harga 1 pulpen 5.000. Berapa harga 1 buku tulis? Satu pulpen 5.000. 5.000 kali 3 15.000. Ini berapa mereka? Jumlah total. Iya. Jadi harga buku tulisnya berapa? Malah ngasih pertanyaan lagi. 6.500, 7.500. Terus yang mana jawabannya? Nilai paper sama pertama. Ini jangan dia ngerjainnya pakai AI lagi. Copy paste. Apaan itu? Harga 1 buku tulis adalah 6.500 ya. Kayaknya 6.500 deh. Coba ya. 3 pulpen itu 1 pulpennya 5.000, berarti ini 15.000 ya di sini tuh. Kalau 4 buku itu sama dengan 41.000 dikurangi 15.000 berapa? 41 dikurangi 15.000 berapa sih? 11 dikurangi 5 itu 6. 3 26. 26 itu 4 buah buku. Satu bukunya berarti 26.000 dibagi 4 sama dengan 6.500. Oh, bener, 6.500 itu jawabannya. Selesaikan persamaan ini. Oke, udah pada semua kecuali yang salah. Ada yang salah juga. Ini apa? X yang lebih besar dari 4. Ya, 34 ngaco. Ya, udah banyak yang bisa. Sebuah taman segitiga siku-siku dengan sisi 20 meter dan 21 cm. 21 meter. Hitung panjang diagonalnya.
30, 46, 11 taman segitiga siku-siku. Ini uraian ya. Ini penjelasannya harus digambar. Nanti kalau asas digambar juga ya, biar nilainya full. Habis ya? Ya gitu loh. Nanti yang uraian tuh dikerjakannya jangan langsung ini ya. Dikerjakannya pakai caranya. Dijelasin runtut. Nanti nilainya full. Oke, sampai di sini aja ya. Untuk selanjutnya selamat belajar. Ini sebagai bahan referensi aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.